Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa dalam pembahasan terkait dengan anatomi dan fisiologi manusia. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang sistem skeletal atau sistem rangka tubuh manusia. Tulang memiliki banyak fungsi. Di antaranya adalah sebagai penyokong jaringan lunak, pelindung jaringan lunak, tempat berikatan otot rangka, pelindung organ dalam, kemudian menggerakkan tubuh bersama dengan otot, untuk menyimpan mineral, di antaranya adalah kalsium, fosfat, kemudian tempat produksi sel darah merah, sel darah putih, sel trombosit atau sel beku darah, dan untuk menyimpan lemak. Sebagaimana yang tampak di gambar di sebelah kiri, tulang memiliki bagian-bagian. Bagian yang di atas ini disebut sebagai epifisis. Kemudian di bagian batang tulang disebut sebagai diafisis. Antara epifisis dengan diafisis disebut sebagai metafisis. Jika tulang dibelah, bisa tampak bagian dalamnya. Tulang dilapisi oleh lapisan paling luar disebut sebagai periosteum. Di bagian dalamnya, tulang tampak berupa bentukan yang serupa dengan spons. Kemudian di bagian metafisis bisa diperhatikan berbatasan dengan epifisis ada garis yang disebut sebagai garis epifisis. Di sini terjadi proses pemanjangan tulang. Jadi pertumbuhan tulang di sini. Kemudian di bagian diafisis diperhatikan ada bagian tengah yang mengandung pembuluh darah. Ini disebut sebagai sumsum tulang. Tulang mendapat nutrisi dari aliran darah melalui satu lubang. Jadi biasanya di tulang itu ada lubang yang disebut sebagai foramen nutrisia. Nah, di sini pembuluh darah masuk untuk memberikan nutrisi bagi sel-sel yang ada di tulang. Di jaringan tulang terdapat 4 jenis sel utama, yaitu osteoprogenitor, osteoblast, osteosit, dan osteoklas. Osteoprogenitor, osteoblast, dan osteosit ini merupakan satu jenis sel yang sama. Ini adalah sel yang bertugas, yang berfungsi untuk membentuk matriks tulang. Sel yang masih muda disebut sebagai sel osteoprogenitor. Sel ini kemudian dapat berkembang menjadi osteoblast. Osteoblast inilah yang aktif dapat membentuk matriks tulang. Kemudian setelah menjadi tua disebut sebagai osteosit. Osteosit ini akan tinggal di antara matriks tulang yang keras. Berikutnya, sel yang keempat adalah osteoklas. Osteoklas ini merupakan sel raksasa mengandung banyak inti. Bisa diperhatikan ini sebagai contohnya 1, 2, 3, 4, 5 inti sel dalam satu sel raksasa. Ini sebetulnya berasal dari sel darah putih yang kemudian bersatu membentuk sel raksasa seperti ini. Fungsinya, dia dapat menghancurkan matriks tulang.
Sehingga di dalam jaringan tulang ada sel yang bertugas membentuk matriks tulang, ada sel yang bertugas menghancurkan matriks tulang atau osteoklas. Struktur tulang dapat kita bersama saksikan pada tayangan berikut ini. Tulang memiliki beberapa fungsi, yakni sebagai pelindung, kemudian penyokong tubuh, kemudian tempat produksi sel darah dan menyimpan mineral. Secara skematis, bagian-bagian tulang terdiri dari diafisis, kemudian bagian ujungnya disebut sebagai epifisis. Adapun jika dilihat dari luar sampai ke dalam, tulang terdiri dari beberapa bagian. Lapisan paling luar disebut sebagai periosteum. Kemudian bagian di bawahnya adalah jaringan tulang. Matriks tulang ada yang bagian keras dan ada yang bagian spongy. Bagian yang keras dapat diperhatikan terdiri atas beberapa komponen. Bagian keras ini sifatnya padat, keras, dan tidak mudah dibengkokkan. Bagian keras dari tulang terdiri atas bahan anorganik dan organik. Bisa diperhatikan, ini adalah pembuluh darah yang ada di bagian keras dari tulang. Terdiri atas sel osteosit. Osteosit tersusun melingkar mengelilingi pembuluh darah. Berada di antaranya terdapat saluran namanya kanalis Havers. Di sini melalui kanalis tersebut terjadi pertukaran nutrisi. Berikutnya adalah bagian spons dari tulang atau trabekular. Bagian ini banyak mengandung rongga seperti sarang lebah. Berikutnya adalah sumsum tulang. Terdapat dua jenis sumsum tulang, ada sumsum tulang merah dan ada sumsum tulang kuning. Untuk sumsum tulang yang berwarna merah, ini mengandung banyak sel-sel darah. Di sini menjadi tempat pembentukan sel darah merah, sel darah putih, dan sel trombosit. Sedangkan sumsum tulang kuning mengandung banyak sel lemak. Di sini tempat penyimpanan lemak dan juga sel darah putih di sana. Berikut ini adalah tampilan mikroskopis dari sel osteoblas dan osteoklas. Kita bisa perhatikan sel-sel yang ditunjuk oleh panah kuning ini adalah osteoblas. Osteoblas berfungsi membentuk matriks organik dari tulang. Kemudian kita bisa lihat bagian tengahnya ini adalah matriks organiknya atau osteoidnya. Dengan berjalannya waktu, matriks ini akan mengalami kalsifikasi, jadi penulangan, sehingga menjadi keras. Berikutnya adalah osteoklas. Osteoklas kita bisa lihat ini merupakan sel besar mengandung banyak inti. Kita bisa perhatikan ini adalah inti selnya. Osteoklas berfungsi menghancurkan matriks tulang. Kita bisa lihat ini adalah bagian matriks tulang yang dihancurkan oleh osteoklas, yang degradasi, dirombak oleh osteoklas. Sehingga di dalam jaringan tulang ada yang bertugas
membentuk matriks tulang, ada yang bertugas menghancurkan tulang, memecah matriks tulang. Berikut ini adalah tampilan bagaimana osteoblast dan osteoklas bekerja. Keduanya berfungsi untuk proses remodeling tulang. Jadi setiap saat tulang manusia itu ada yang bertugas membentuk matriks tulang, ada yang bertugas menghancurkannya, dan itu terjadi secara terus-menerus. Sebagai contoh, ini adalah bagian dari tulang. Ini adalah osteoklas, dia bertugas menghancurkan matriks tulang, memiliki enzim yang dapat menghancurkan matriks tulang. Kemudian ini adalah osteoblast, bertugas membangun tulang. Jadi antara kedua komponen tadi saling berlomba. Ada yang bertugas menghancurkan, sebagaimana yang tampak pada tampilan ini. Dengan enzim-enzim yang dimilikinya, matriks tulang dapat dirombak atau dihancurkan. Kemudian ini adalah osteoblast. Osteoblast menghasilkan matriks organik, diantaranya adalah kolagen yang kemudian mengalami kalsifikasi. Kemudian osteoblast tadi akan tinggal di sana dan menjadi osteosit. Setiap saat dalam tulang di tubuh kita selalu terjadi proses keduanya. Hanya saja pada usia muda osteoblast lebih dominan kerjanya, sedangkan pada usia tua osteoklas yang lebih dominan. Pada usia muda tulang lebih banyak dibentuk daripada dirombak, sedangkan pada usia tua tulang lebih banyak dirombak daripada dibentuk. Berikut ini adalah tampilan yang sama terkait dengan kerja dari osteoblast dengan osteoklas. Bisa diperhatikan di dalam tulang, osteoklas menghancurkan matriks tulang, kemudian osteoblast membentuk matriks tulang. Jadi keadaan jaringan tulang bersifat dinamis, dapat selalu berubah. Dan ini
pada keadaan misalkan berolahraga atau mendapatkan gravitasi di bumi, lebih banyak matriks tulang dibentuk daripada dihancurkan. Sedangkan pada saat keadaan kurang aktivitas fisik, misalkan kurang olahraga atau dalam keadaan gravitasi kurang, kerja dari osteoblast berkurang, pembentukan tulang berkurang, sehingga matriks tulang akan mengalami pengkeroposan. Itu yang disebut sebagai osteoporosis. Oleh karena itu, aktivitas fisik atau olahraga atau gravitasi dapat mendorong pembentukan tulang, dapat mendorong kerja dari osteoblast. Sehingga seorang astronot yang bekerja dengan gravitasi yang tidak seperti di bumi, gravitasinya hampir tidak ada, maka dalam rangka menjaga kerja dari osteoblast agar tidak keropos tulangnya, berusaha dengan berolahraga, misalkan dengan cara mengangkat beban atau yang lainnya, sehingga keropos tulang dapat dicegah. Osteoporosis adalah penyakit di mana matriks tulang menjadi banyak berongga sehingga rapuh dan berisiko menimbulkan patah tulang. Tulang menjadi keropos, kekuatannya menjadi berkurang dibandingkan dengan struktur tulang yang normal. Dapat diperhatikan, dibandingkan dengan tulang yang normal, pada osteoporosis rongga-rongganya ini banyak, lebih besar. Karena apa? Karena kerja dari osteoblast berkurang dan lebih dominan kerja dari osteoklas, yakni menghancurkan matriks tulang, sehingga tulang tampak lebih spong, lebih banyak lubang-lubangnya, lebih keropos. Dan apabila keropos tulang tadi terjadi di tulang, misalkan di tulang punggung, di ruas-ruas tulang punggung, apabila keropos, mudah mengalami patah tulang. Dalam hal ini, apabila patah tulang terjadi pada tulang punggung tidak lagi berbentuk kubus, dapat berubah bentuknya karena patah, karena remuk, karena keropos tadi, sehingga tidak lagi dapat membentuk punggung yang lurus, sehingga bisa diperhatikan menimbulkan bongkok pada punggung. Sehingga pada orang tua yang terlihat seperti ini menandakan terjadi osteoporosis di bagian tulang vertebra atau tulang punggungnya. Atau dapat dilihat seperti ini adalah tanda akibat dari osteoporosis, di mana tulang punggungnya sudah mengalami kerusakan, terjadi patah tulang punggung atau remuk tulang punggung. Karena osteoporosis tadi menimbulkan berkurangnya kekuatan, jadi tulang menjadi rapuh. Berikut ini adalah lokasi di mana sering terjadi patah tulang akibat osteoporosis. Seorang yang mengalami osteoporosis, apabila jatuh, dia berusaha menjaga posisi tubuhnya, menopang posisi tubuh dengan tangan, sehingga apabila keropos di sini, maka timbul patah tulang. Lokasi yang sering diantaranya dari pergelangan tangan. Lokasi yang kedua adalah di tulang paha atau femur, di bagian persendian di panggul sini. Kemudian lokasi yang berikutnya adalah di punggung, di tulang vertebra. Berikut ini adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan osteoporosis. Yang pertama adalah faktor genetik, kemudian aktivitas fisik dapat memengaruhi
kepadatan tulang sebagaimana yang tadi diilustrasikan pada astronot tadi. Kemudian faktor nutrisi, faktor gizi, yakni berkaitan dengan konsumsi zat-zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan tulang, misalnya vitamin D, kemudian kalsium. Kemudian faktor hormonal, umumnya pada wanita menopause terjadi keropos tulang, terjadi osteoporosis karena estrogen ini juga berperan mendorong pembentukan matriks tulang. Apabila estrogen turun, aktivitas osteoklas menjadi lebih dominan. Oleh karena itu, osteoporosis lebih sering dijumpai pada wanita menopause. Kemudian, faktor usia. Dengan bertambahnya waktu, dengan bertambahnya usia, sel osteoprogenitor, yakni sel yang nantinya dapat menjadi osteoblast, kemampuannya untuk bereplikasi menjadi berkurang, untuk membentuk sel baru menjadi berkurang. Kemudian aktivitas sintetis dari osteoblast, aktivitas membentuk matriks tulang dari osteoblast juga berkurang. Kemudian faktor-faktor pertumbuhan juga berkurang, yakni faktor yang mendorong kerja dari osteoblast juga berkurang. Demikian juga aktivitas fisik pada usia tua juga akan berkurang. Semuanya ini dapat mendorong terjadinya osteoporosis. Di antara etiologi osteoporosis dapat dibagi menjadi dua, yakni osteoporosis primer dan osteoporosis sekunder. Osteoporosis primer di antaranya adalah karena postmenopause, yakni karena penurunan estrogen atau karena faktor penuaan. Kemudian osteoporosis sekunder karena ada kelainan yang lainnya. Di antaranya adalah gangguan hormonal, misalnya adanya hiperparatiroid, kemudian diabetes tipe 1, kemudian gangguan pada sistem pencernaan, misalnya malnutrisi, malabsorpsi, atau defisiensi vitamin C dan vitamin D. Kemudian karena obat-obatan, misalnya obat anti radang, kortikosteroid, kemudian alkohol, dan karena penyebab yang lainnya. Misalnya karena imobilisasi, pada keadaan di mana rangka jarang digerakkan, maka kerja osteoblast menjadi berkurang. Selanjutnya kita membahas tentang patah tulang atau fraktur. Patah tulang dapat berbagai jenis. Sebagai contoh yang ada di gambar sebelah kiri ini, ada yang lurus, ada yang miring, ada yang remuk, yang kemudian dalam rangka mendukung proses penyembuhan sehingga sembuhnya mendekati normalnya, berikut ini sama beberapa contoh gambaran fraktur. Ada yang berupa retak atau green stick, biasanya pada usia muda, kemudian spiral, garis frakturnya berbentuk spiral, kemudian remuk, kemudian transversal, kemudian faktor kompresi, misalkan pada tulang vertebra atau tulang punggung. Fraktur dibagi menjadi dua, yakni fraktur dengan luka di permukaannya dan fraktur tanpa luka di permukaan tulang, atau fraktur tertutup jika tidak ada luka dan fraktur terbuka jika ada luka.
Kenapa dibedakan? Karena jika ada luka di permukaan, kulit terbuka akan menimbulkan risiko infeksi pada jaringan tulang, dan ini menjadi lebih sukar penyembuhannya. Dalam rangka menjaga agar penyembuhan tulang berlangsung dengan baik, kembali ke posisi anatomi seperti sedia kala, tulang dijaga agar tidak bergerak. Untuk itu dapat dilakukan tindakan imobilisasi. Dapat imobilisasi di luar atau di dalam. Misalkan dipasang pen seperti ini. Berikut ini adalah proses penyembuhan fraktur. Yang pertama, begitu terjadi fraktur, timbul kerusakan jaringan, pembuluh darah pecah, terjadi perdarahan. Tubuh berusaha mengatasi perdarahan tersebut dengan memunculkan respon proses pembekuan darah. Kemudian muncul reaksi peradangan, pembuluh darah akan dibentuk kembali, peradangannya mulai berkurang, terjadi aktivasi dari fibroblast, kemudian membentuk kolagen bersama dengan osteoblast membentuk matriks tulang. Di sini disebut sebagai kalus. Kalus kemudian mengalami penulangan. Kemudian di bagian ini osteoklas bekerja beriringan, berusaha merapikan kembali menjadi bentuk tulang yang hampir sama seperti normalnya. Tampilan berikut ini adalah gambaran radiologi proses penyembuhan patah tulang. Hari pertama setelah patah tulang, hari keempat, kemudian hari ketujuh. Bisa diperhatikan samar-samar terlihat ini terbentuk kalus. Kalus ini masih berupa jaringan rawan, tulang rawan, dan jaringan ikat. Setelah itu, 2 minggu berikutnya, kalus terbentuk lebih padat. Pada saat ini, mungkin sudah terjadi proses penulangan. Terjadi kalsifikasi pembentukan tulang di bagian kalus. Dan setelah 6 bulan bisa diperhatikan hampir tidak ada bekas dari kalus tadi. Karena apa? Karena dirapikan oleh osteoklas. Rupanya osteoklas diperlukan bersama dengan osteoblast untuk proses remodeling tulang. Dari yang bentuknya seperti ini menjadi rapi kembali. Seperti anatomi normalnya. Berikut ini adalah tambahan bukti keterlibatan osteoblast dengan osteoklas. Pada tulang, tampak kalau kita belah ada garis-garis seperti ini. Rupanya tulang menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Akan terjadi pertumbuhan tulang yang lebih padat pada daerah-daerah yang lebih terkena stres, misalkan berat badan atau beban di atasnya. Bisa diperhatikan garis-garis ini menunjukkan pertumbuhan tulang atau kerja dari fibroblast lebih banyak. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa tulang itu jaringannya dinamis, selalu berubah, selalu terjadi remodeling menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Berikut ini juga sama pada proses penyembuhan tulang, misalkan tulang sudah menyatu, kemudian sudah digunakan untuk beraktivitas, maka akan terjadi penyesuaian, di mana tulang akan kembali lurus seperti sedia kala, dikarenakan ada kerja osteoblast di daerah yang sebelah kanan dan osteoklas di sebelah kiri. Kerja kedua komponen tulang ini, osteoklas dan osteoblast ini berkaitan dengan
kondisi lingkungan. Misalkan karena ada beban di atasnya, ada stres di atasnya. Ini menunjukkan bahwa, sekali lagi, jaringan tulang itu dinamis. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses penyembuhan tulang. Ada faktor yang mendorong penyembuhan tulang yang mengalami patah, dan ada faktor yang menghambat. Di antaranya, yang mendorong proses penyembuhan tulang adalah hormon pertumbuhan, hormon tiroid, hormon insulin, hormon yang dapat mendorong anabolisme, kemudian fungsi saluran cerna dalam rangka mencerna nutrisi zat-zat gizi yang dapat membantu proses pertumbuhan tulang, kemudian vitamin D, kemudian vitamin C, kemudian olahraga atau aktivitas fisik, dan faktor usia muda. Pada usia muda, kerja dari osteoblas lebih dominan dibandingkan dengan osteoklas. Sebaliknya, faktor-faktor yang dapat mengganggu penyembuhan patah tulang diantaranya adalah penggunaan obat-obat kortikosteroid, obat anti radang. Ini dapat menekan kerja dari osteoblas. Kemudian kondisi diabetes mellitus atau kencing manis. Kemudian defisiensi hormon, kemudian gangguan oksigenasi, misalkan pembuluh darah yang kurang baik pertumbuhannya di daerah patah tulang ini, defisiensi vitamin D, kemudian gangguan zat gizi, kurang nutrisi, kemudian adanya benda asing yang menghalangi penyambungan tulang, misalkan di antara tulang yang patah ini terdapat serpihan benda asing atau tulang yang sudah mati. Ini dapat mengganggu penyambungan tulang. Dan faktor usia tua. Pada usia tua, aktivitas berkurang, hormon juga berkurang, kerja fibroblas, kerja osteoblas berkurang. Sehingga proses penyembuhan tulang juga akan menjadi terganggu. Selanjutnya, ini adalah anatomi sistem rangka manusia. Dari tulang tengkorak, kemudian tulang yang ada di dada, yang ada di panggul, kemudian anggota gerak atas atau ekstremitas atas, dan anggota gerak bawah atau ekstremitas bawah. Berikut ini adalah tampilan skematis tulang yang ada di tengkorak manusia. Tengkorak manusia sebagian besar terdiri dari tulang yang pipih bentuknya. Ada segmen-segmen di sana. Di bagian depan disebut sebagai tulang frontalis atau os frontalis. Bahasa anatomi untuk tulang adalah ossa atau os. Kemudian di bagian atas os parietal. Kemudian di bagian belakang os occipital. Di bagian samping namanya os temporalis. Kemudian di bagian pelipis os zygomatica. Untuk tulang pipi disebut sebagai os maxilla. Kemudian tulang rahang bawah disebut sebagai os mandibula. Jika dilihat dari atas, ini adalah tulang yang ada di tengkorak manusia. Ini os frontalis di depan, kemudian bersatu dengan os parietal sebelah kiri dan kanan. Ini membentuk segitiga. Ini yang pada janin disebut sebagai ubun-ubun besar. Kemudian
di bagian belakang bertemu dengan os occipital, membentuk bun-bun kecil. Pada masa janin, antara segmen tulang di kepala ini, tempurung kepala ini saling memisah. Kenapa dibuat memisah? Barangkali ini dikaitkan dengan proses persalinan, di mana bagian terbesar dari janin adalah kepala. Jika kepala bisa dilahirkan, maka umumnya bagian tubuh dari janin akan mudah untuk lahir. Dan agar dapat lebih kecil ukurannya melewati jalan lahir yang sempit, maka di antara tulang-tulang terpisah ini bisa saling berhimpitan sehingga diameternya dapat lebih kecil sehingga memudahkan untuk proses persalinan. Baik, ini adalah tampilan dari bawah. Tampak ini adalah os occipital. Kemudian ini os mandibula. Jika tempurung kepala dibuka, ini adalah tampilan dari dasar tengkorak. Nampak seperti ini. Yang menyusun dasar tengkorak diantaranya adalah os frontalis, kemudian os sphenoid, kemudian os ethmoid, kemudian bagian dari os temporalis, dan os occipital. Kita lihat ada lubang besar di mana ini tempat turunnya persarafan dari otak. Nantinya otak turun ke sini. Ini namanya lubang. Lubang dalam bahasa anatomi namanya foramen. Ukurannya besar, karena itu disebut sebagai magnum. Sehingga ini disebut sebagai foramen magnum. Berikut ini tampilan tulang kepala dilihat dari samping. Jika dilihat separuhnya tampak seperti ini. Os frontalis ada rongga di dalamnya yang disebut sebagai sinus frontalis. Jadi sinus itu adalah ruangan. Os sphenoidalis juga ada sinusnya. Demikian juga os maxillaris juga ada sinusnya. Nah, kita bisa lihat tampilan potongan koronal di bagian wajah, tampak ini adalah sinus maxillaris. Kemudian ini adalah bagian dari tempat bola mata. Selanjutnya kita turun ke tulang vertebra atau tulang punggung. Tulang punggung dibagi menjadi beberapa bagian, yakni vertebra cervicalis. Cervix artinya leher, jadi bagian leher ada 7. Kemudian di bagian dada atau torak, jadi vertebra thoracalis ada 12. Kemudian di bagian pinggang, lumbal ada 5. Ini vertebra lumbalis ada 5. Kemudian tulang duduk atau tulang ekor. Ini ada sacrum dan os coccygeus. Berada di antara tulang vertebra ini terdapat bantalan jaringan ikat. Namanya discus intervertebralis. Dalam posisi normal, kita bisa perhatikan bentuk tulang punggung tidak lurus, jadi melengkung seperti ini. Berikutnya kita lanjut ke bagian dada. Tulang dada kita bisa lihat di bagian depan ini namanya sternum. Sternum dibagi menjadi 2. Manubrium sterni
di bagian atas dan bagian badannya itu corpus sterni. Corpus artinya badan. Kemudian ada bagian dari sternum yang menonjol ke bawah, ini namanya processus xiphoideus. Jadi istilah anatomi untuk tonjolan adalah processus. Kemudian berada di samping ini adalah tulang iga atau tulang costa, os costa. Tulang iga ada 12. Tulang iga nomor 1 sampai nomor 10 itu sampai ke belakang. Sedangkan yang nomor 11 dan 12 tidak sampai ke depan. Jadi tidak utuh. Kita bisa tahu tulang iga nomor 2 dengan cara meraba depan dada kita, ada tonjolan. Jadi antara manubrium sterni dengan corpus sterni ada tonjolan. Begitu kita gerakkan jari kita ke samping, kita raba, itu adalah iga nomor 2. Selanjutnya kita bisa ikuti iga di atasnya atau di bawahnya. Kita bisa tentukan iga keberapa yang kita raba dengan patokan mencari dulu angulus sterni ini atau sudut sternum ini, ada tonjolan di tulang dada ini. Selanjutnya di bagian atas dari tulang iga adalah tulang clavikula, yakni yang ada di bahu atau di pundak kita. Ini yang tampilan di depan. Kemudian di bagian belakang ada tulang scapula. Dekat dengan scapula adalah tulang lengan atas atau humerus. Berikut ini adalah tulang lengan atas atau humerus. Bisa diperhatikan, humerus memiliki beberapa tonjolan. Tonjolan itu disebut sebagai tubercle. Di bagian bawah, humerus membentuk lipat siku bertemu dengan tulang lengan bawah, yakni tulang radius dengan tulang ulna. Ini tampilan depan, ini tampilan belakang. Bisa diperhatikan, yang kita raba di siku saat kita lipat lengan bawah, kita lipat siku, yang ada di tonjolan itu sebetulnya adalah tulang ulna. Kita lanjutkan ke bawah, ini adalah lengan bawah, terdiri dari 2 tulang, yakni os radialis dan os ulnaris. Tulang radial dan tulang ulna. Tulang radial itu untuk patokannya lebih mudah, dia lurus atau satu bagian yang sama dengan tulang ibu jari. Sedangkan yang ulna itu satu arah dengan tulang jari kelingking. Berikut ini adalah anatomi dari telapak tangan. Bisa diperhatikan, setelah os radius, kemudian os ulna, ini ada bagian dari telapak tangan, meliputi beberapa tulang. Kelompok tulang ini disebut sebagai tulang karpal. Ada tulang lunatum, kemudian scapuloid, trapezium, capitatum, trapezoid, dan hamatum. Kemudian setelah tulang karpal ini berlanjut ke tulang metakarpal. Masing-masing jari memiliki tulang metakarpal. Ada metakarpal 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian setelah metakarpal adalah tulang jari atau tulang falang. Tulang falang ada yang bagian falang proksimal, yakni yang dekat dengan tulang metakarpal, kemudian falang media dan falang distal.
Palang distal ini yang kemudian dekat dengan kuku jari. Berikut ini adalah tulang yang ada di panggul, meliputi beberapa bagian: tulang sakrum, kemudian tulang ilium, tulang ischiadicum, dan tulang pubis. Di sini tampak ada variasi bentuk dari pelvis atau panggul. Pada perempuan, pelvisnya berbentuk seperti ini. Sedangkan pada yang laki-laki, pelvis seperti ini bentuknya. Perbedaan ini salah satunya adalah karena faktor hormonal. Dengan pengaruh estrogen, hormon kewanitaan, merubah bentuk dari tulang panggul. Dan sudut pubis tampak pada yang perempuan lebih besar, lebih dari 90 derajat, sedangkan yang pada laki-laki sudutnya lebih sempit. Anatomi yang berbeda pada laki-laki dan perempuan ini menyebabkan gaya berjalannya juga berbeda antara yang laki-laki dengan yang perempuan. Bisa diperhatikan kalau berjalan akan berbeda. Selain itu, perbedaan struktur atau bentuk anatomi dari panggul ini berkaitan dengan fungsi reproduksi pada wanita. Ini untuk membantu proses persalinan nantinya. Ini adalah gambaran tulang panggul dilihat dari samping. Di bagian atas ini adalah tulang ilium, kemudian di bagian bawah tulang ischium atau ischiadica, kemudian di bagian depan tulang pubis. Cekungan ini disebut sebagai acetabulum. Ini tempat nantinya tulang paha berada, membentuk persendian dengan tulang pelvis. Di bagian atas ada tonjolan yang kita bisa raba saat memakai ikat pinggang di atasnya ini. Ini namanya crista iliaca. Kemudian dekat dengan kemaluan ini adalah tulang pubis. Kemudian untuk duduk, nah ini terkait dengan tulang ischium. Selanjutnya turun ke bawah, ini adalah tulang femur atau tulang paha. Bisa diperhatikan, ini adalah bagian dari tulang paha yang membentuk sendi dengan tulang pelvis. Kemudian ada tonjolan dari tulang paha atau tulang femur ini, disebut sebagai trochanter. Kemudian ke bawah, selanjutnya ada tulang lutut atau tulang patella. Ke bawah lagi tulang tungkai bawah kaki ya, ada dua, ada tulang tibia dan tulang fibula. Berikut ini adalah tulang di bagian bawah. Ada tulang tibia di bagian depan dan sedikit ke belakang adalah tulang fibula. Ini adalah tulang kaki kanan. Tulang tibia terus ke bawah membentuk mata kaki bagian dalam atau malleolus medial. Sedangkan tulang fibula di bagian bawah membentuk mata kaki bagian luar atau malleolus lateral. Berikutnya kita lanjut ke tulang di telapak kaki, meliputi tulang tarsal, kemudian tulang metatarsal, dan tulang falang atau tulang jari kaki.
hampir sama dengan yang ada di telapak tangan tadi. Falang ada falang proksimal, media, dan distal. Proses pembentukan tulang dapat kita lihat di gambar berikut ini. Ada dua mekanisme. Mekanisme yang pertama untuk tulang yang pipih itu melalui mekanisme intramembranosa, yaitu sel osteoblast berkumpul kemudian menghasilkan matriks ekstraseluler berupa kolagen, dan nantinya matriks ekstraseluler ini mengalami kalsifikasi dan penumbukan garam mineral lainnya. Semakin lama semakin mengeras, mengalami penulangan. Kemudian terbentuk trabekula, yakni rongga-rongga kecil yang berada di antara matriks tulang tadi. Sehingga bagian dalam tulang ini ada yang berbentuk seperti sepong. Mekanisme yang kedua adalah mekanisme enkondral. Ini untuk tulang yang panjang. Dimulai dari pembentukan tulang rawan. Jadi ada sel-sel tulang rawan di sana, kemudian menghasilkan matriks tulang rawan, tumbuh memanjang. Kemudian berada di antara ini bagian tengah mengalami penulangan. Semakin bertambahnya waktu, muncul sumsum tulang, kemudian muncul osteoklas ya, di bagian sini, dan muncul osteoblast, membentuk matriks tulang. Ada bagian diafisis, dan kemudian muncul bagian atas, yakni bagian epifisis. Di antara epifisis dengan diafisis ini ada garis, namanya garis epifisis atau lempeng epifisis. Di sini terjadi pertumbuhan tulang yang baru, sehingga tulang semakin memanjang yang terjadi di daerah ini. Proses pemanjangan tulang ini terjadi kurang lebih sampai usia 18 sampai usia 20 tahun. Pada wanita lebih cepat selesai pemanjangan tulangnya, berkaitan dengan aktivitas dari hormonal, sehingga terjadi penutupan dari lempeng epifisis ini. Begitu menutup, tulang tidak lagi bisa bertambah panjang. Oleh karena itu, tinggi badan begitu sudah mencapai usia 18 sampai 20 tahun sudah tidak lagi bisa bertambah. Berikut ini adalah gambaran janin yang berumur 12 minggu. Bisa dilihat pada tulang-tulang panjang ini, sebagian, yakni bagian tengah mengalami kalsifikasi, mengalami penulangan. Sebagian bagian ujungnya ini belum mengalami penulangan. Sekali lagi, pada wanita pemanjangan tulang berhenti pada 18 tahun, pada pria pada 21 tahun. Proses pemanjangan tulang itu terjadi di lempeng epifisis. Begitu sudah lebih dari ini usianya, lempeng epifisis sudah menutup sehingga tidak memungkinkan untuk terjadinya pertumbuhan tulang, sehingga tinggi badan cenderung relatif menetap setelah usia ini. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang. Di antaranya adalah mineral,
yakni kalsium, fosfor, magnesium, dan seterusnya. Kemudian vitamin meliputi vitamin A, diperlukan untuk stimulasi kerja dari osteoblast. Vitamin C diperlukan untuk mensintesis kolagen yang nantinya mengalami penulangan di sana di matriks kolagen di ekstraseluler. Kemudian vitamin D diperlukan untuk meningkatkan penyerapan kalsium di usus. Kemudian vitamin K dan vitamin B12 diperlukan untuk membantu sintesis protein tulang. Selanjutnya faktor yang lainnya adalah hormonal. Di antaranya adalah hormon pertumbuhan, hormon IGF atau insulin-like growth factor, hormon tiroid, insulin, androgen, dan estrogen. Sebagai catatan tadi, estrogen ini memiliki efek mempercepat penutupan lempeng epifisis, sehingga tidak lagi terjadi proses pemanjangan tulang. Pada wanita yang sudah pubertas akan terjadi penghentian proses pemanjangan tulang. Berikutnya lagi adalah aktivitas fisik atau pembebanan. Adanya stres, beban atau gravitasi atau aktivitas fisik dapat mendorong aktivitas dari osteoblast untuk membentuk matriks tulang. Dan berikutnya adalah faktor usia. Pada usia muda, kerja dari osteoblast membentuk tulang lebih mendominasi daripada kerja osteoklas untuk merombak tulang. Sebaliknya, pada usia tua, kerja osteoblast menjadi berkurang untuk membentuk matriks tulang. Osteoklas lebih mendominasi untuk menghasilkan tulang pada usia tua, menyebabkan terjadinya osteoporosis. Jika kita menghadapi seseorang dengan patah tulang, barangkali faktor-faktor ini juga menentukan proses penyembuhan tulang. Kita bisa membantu proses penyembuhan tulang pada penderita dengan patah tulang dengan suplementasi, misalkan suplemen kalsium, multivitamin, vitamin A, C, D, B12, dan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor di bawah ini. Berikut ini adalah contoh gangguan proses pertumbuhan tulang. Tulang itu tumbuh dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan, ya, growth factor atau hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan tadi dihasilkan oleh kelenjar di hipofisis anterior. Apabila terjadi peningkatan produksi hormon pertumbuhan, maka proses pemanjangan tulang di lempeng epifisis tadi berlebihan sehingga manusianya bisa lebih tinggi dari normalnya. Misalnya pada kasus adanya tumor di hipofisis anterior sehingga produksi hormon pertumbuhannya berlebihan, sehingga manusianya mengalami peningkatan pemanjangan tulang sehingga tulangnya panjang. Peristiwa ini atau gangguan ini disebut sebagai gigantisme atau giantisme. Ini adalah contoh gambaran seseorang yang mengalami gigantisme. Kita bisa perhatikan tinggi sekali. Ini adalah contoh yang lainnya. Dan proses pemanjangan tulang ini atau giantisme itu terjadi tentunya pada usia di mana lempeng epifisis belum menutup. Kalau sudah menutup lempeng epifisisnya, kemudian terjadi peningkatan hormon pertumbuhan, maka tulang tidak lagi memanjang, tapi tumbuh ke samping. Jadi terjadi pembesaran ukuran tulang. Jadi tulangnya tumbuh ke samping. Dan ini bisa dijumpai pada tulang-tulang yang pendek, misalkan di jari. Sehingga jari tangannya ini lebih besar dari normalnya.
bagian akral atau tangan ini menjadi besar. Oleh karena itu disebut sebagai akromegali. Sekali lagi, ini terjadi pada keadaan di mana lempeng hipofisis sudah menutup sehingga tidak memungkinkan untuk bertambah panjang. Jadi apabila ada tumor di hipofisis anterior, terjadi peningkatan hormon pertumbuhan, yang terjadi adalah akromegali jika sudah menutup lempeng hipofisisnya. Ini adalah tampilan dari akromegali, bisa diperhatikan besar ya jarinya. Demikian juga terjadi perubahan pada tulang di rahang. Demikianlah tadi pembahasan tentang sistem skeletal atau sistem tulang. Semoga mendorong kita untuk lebih belajar lagi tentang sistem ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.